Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Pada video kali ini masih membahas mengenai transformasi geometri. Khususnya kita akan membahas mengenai dilatasi. Dilatasi itu artinya perkalian. Jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil. Contohnya ketika kita sedang memfoto, ya kan, kita sedang melakukan foto, maka hasilnya bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil. Nah, itu salah satu contoh dari dilatasi. Kemudian bagaimana dilatasi yang akan kita pelajari di transformasi ini? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Nah, ini penjelasan mengenai dilatasi atau perkalian. Jika ada titik A, titiknya X, Y, titik tersebut didilatasi dengan faktor skala K. Jadi karena dilatasi itu bisa perbesaran, bisa mengecil ya, jadi bisa membesar, bisa mengecil, jadi ada faktor skalanya. Kita sebut faktor skalanya adalah K. Kemudian ada juga pusat dilatasi. Di sini misal pusat dilatasinya adalah P, yaitu A, B. Maka bayangannya adalah A aksen, titiknya X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya adalah A ditambah K kali X dikurangi A, kemudian Y aksen sama dengan B ditambah K kali Y dikurangi B. Jadi A, B itu adalah pusatnya, kalau X, Y itu adalah titik asalnya. Nah, kemudian apabila nanti pusat dilatasinya itu di O atau di 0,0, artinya A-nya yang bernilai 0, B-nya yang bernilai 0. Jadi ini 0 yang depan sebagai nilai A, 0 yang belakang sebagai nilai B. Yaitu titik yang diketahui di soal, titik awalnya adalah titik P, 2, -5. Titik itu didilatasi ya, didilatasi simbolnya ini menggunakan kurung siku, didilatasi terhadap pusatnya O, komanya ini diisi dengan faktor skala. Faktor skalanya adalah -4. Kurung siku tutup. Nah, siapakah itu P aksennya? Nah, bayangannya selalu pakai rumus ini. Yang depan X aksen. X aksennya ini adalah A ditambah K kali X dikurangi A. Koma, yang belakang Y aksen B ditambah K kali Y dikurangi B. Oke, P aksen yaitu A karena ini pusatnya ada di O 0,0 mengakibatkan A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 0. Oke, langsung saja kita ganti di sini A-nya dengan 0 ditambah K. K itu adalah faktor skalanya. Faktor skalanya adalah -4 kali X. X-nya ini ya. Jadi saya beri keterangan ini sebagai nilai X, ini sebagai nilai Y. Kemudian karena ini di pusat O, maka A-nya 0, B-nya 0. -4 sebagai nilai dari K atau faktor skala. Jadi kalian biar lebih mudah mensubstitusi ke sini, oke? X-nya diganti dengan 2 dikurangi A-nya 0, B-nya 0 ditambah K-nya -4 kali Y-nya -5 dikurangi B-nya bernilai 0. Nah, maka sama dengan P aksen 0 ditambah -4 kali 2 kurangi 0 hasilnya 2 ya, 0 ditambah -4 kali -5 kurangi 0 hasilnya adalah -5 sama dengan P aksen yaitu 0 ditambah -4 kali 2 hasilnya adalah -8,0 ditambah -4 kali -5 hasilnya +20. Sehingga P aksen hasilnya 0 tambah -8 adalah -8, 0 tambah 20 hasilnya adalah 20. Jadi P aksen atau bayangan dari titik P diperoleh -8,20. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan R 13,-8 oleh dilatasi O, -1/4. Nah, di sini caranya sama seperti sebelumnya, kita tulis bahasa matematisnya. Di sini ada titik awal R yaitu 13,-8
titik ini didilatasi terhadap yang depan itu pusatnya ya, pusatnya O, kemudian faktor skalanya adalah negatif 1/4. Nah, R aksennya adalah selalu gunakan rumus ini. Yang depan X aksen yaitu A ditambah K kali X dikurangi A, Y aksennya B ditambah K kali Y dikurangi B. Oke, yang depan ini kan pusatnya O ya, artinya A-nya yang bernilai 0, B bernilai 0. Kemudian negatif 1/4 sebagai nilai dari K atau faktor skala. Kemudian titik awalnya 13 sebagai nilai X, negatif 8 sebagai nilai dari Y. Oke, kita cari nilai dari R aksennya. Sama dengan R aksen A-nya bernilai 0 ditambah K-nya. Negatif 1/4 kali X-nya 13 dikurangi A-nya 0, B-nya 0 ya, ditambah K-nya negatif 1/4 kali Y-nya negatif 8 dikurangi B-nya bernilai 0. Oke, sehingga sama dengan R aksen yaitu 0 ditambah negatif 1/4 kali 13 kurangi 0 hasilnya 13, 0 ditambah negatif 1/4 kali negatif 8 kurangi 0 diperoleh negatif 8. Sama dengan R aksen 0 ditambah negatif 1/4 kali 13 diperoleh negatif 13/4, 0 ditambah negatif 1/4 kali 8, negatif kali negatif positif ya, 1/4 kali 8 diperoleh 2. Maka sama dengan R aksen, ini positif ketemu negatif jadinya negatif, 0 dikurangi 13/4 hasilnya negatif 13/4, 0 tambah 2 hasilnya 2. Nah, diperoleh bayangan dari R yaitu R aksen negatif 13/4,2. Contoh soal nomor 3, tentukan bayangan titik B 2,-6 didilatasi dengan faktor skalanya 2 dan pusat dilatasinya adalah P negatif 1,3. Nah, kita bisa buat tulisan matematisnya, yaitu titik awalnya ada titik B 2,-6, titik ini didilatasi, maka kita buat aja kurung siku. Pusatnya adalah P ya, di sini pusatnya P, maka kita tulis P kapital, faktor skalanya adalah 2, sehingga nanti bayangannya yaitu B aksen. Selalu menggunakan rumus ini, yang depan X aksen yaitu A tambah K kali X dikurangi A, Y aksennya B ditambah K kali Y dikurangi B. Kemudian ini bisa kita uraikan, B-nya 2,-6, artinya X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai negatif 6. Kemudian pusatnya tadi P, yaitu negatif 1,3, ini A, ini B, artinya A-nya bernilai negatif 1, B-nya bernilai 3, 2 sebagai faktor skala, yaitu sebagai nilai dari K. Oke, kita cari B aksennya, sama dengan B aksen, A-nya yaitu negatif 1 ditambah K-nya 2 kali X, X-nya 2 dikurangi A-nya negatif 1, B-nya 3 ditambah K-nya 2 kali Y-nya negatif 6 dikurangi B-nya 3, sama dengan B aksen negatif 1 ditambah 2 kali 2, negatif ketemu negatif jadinya positif 1 ya, 3 ditambah 2 kali negatif 6 negatif 3 dapat negatif 9, sama dengan B aksen yaitu negatif 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 dapat 3, 3 ditambah 2 kali negatif 9 hasilnya negatif 18, sama dengan B aksen negatif 1 ditambah 2 kali 3 dapat 6, 3 ditambah negatif 18 jadinya 3 dikurangi 18, sama dengan B aksen
negatif 1 tambah 6, artinya 6 kurangi 1 dapatnya 5, 3 kurangi 18 hasilnya adalah negatif 15. Nah, ini adalah nilai dari B aksen atau titik bayangan dari titik B, yaitu 5, negatif 15. Selanjutnya contoh soal yang keempat, tentukan bayangan titik D negatif 7,9 oleh dilatasi terhadap pusatnya P, faktor skalanya adalah negatif 3 dengan P-nya yaitu 2,3, sehingga bisa kita tulis titik awalnya ada titik D negatif 7,9, titiknya D dilatasi terhadap pusatnya P, faktor skalanya negatif 3. Bayangannya awalnya D, bayangannya adalah D aksen. X aksennya di sini ada A tambah K kali X dikurangi A, B ditambah K kali Y dikurangi B. Oke, sehingga ini bisa kita uraikan nilai X-nya yang negatif 7, nilai Y-nya 9, P jadi A, B yaitu 2,3, maka A-nya 2, B-nya 3. A-nya 2, B-nya 3. Negatif 3 sebagai nilai dari K atau faktor skala. Sehingga bayangannya sama dengan D aksen A, A-nya 2 ditambah K-nya negatif 3 kali X-nya negatif 7 dikurangi A-nya 2, B, B-nya 3 ditambah K-nya negatif 3 kali Y-nya 9 dikurangi B-nya 3 sama dengan D aksen 2 ditambah negatif 3 kali negatif 7 kurangi 2 dapatnya negatif 9 ya, 3 ditambah negatif 3 kali 9 dikurangi 3 dapat 6 sama dengan D aksen 2 ditambah negatif 3 kali negatif 9 positif 27, 3 ditambah negatif 3 kali 6 dapatnya negatif 18. Hati-hati ya, penjumlahan sama perkalian kerjakan dulu yang perkalian. Sama dengan D aksen 2 tambah 27 hasilnya 29, positif ketemu negatif jadinya negatif, jadi 3 dikurangi 18 ketemunya adalah negatif 15. Ini bayangan dari titik D. Contoh soal nomor 5, tentukan persamaan bayangan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 oleh dilatasi terhadap pusatnya pusat O, kemudian faktor skalanya adalah setengah. Nah, kalau persamaan bayangan sama seperti pada video-video sebelumnya, kita ambil titik sembarang ya. Kita misalkan kita punya suatu titik namanya titik A. Maka ini bisa kita tulis ada titik A, misal dia koordinatnya adalah X, Y. Nah, titiknya ini didilatasi terhadap pusatnya O, kemudian faktor skalanya adalah setengah. Siapakah itu A aksennya? Nah, A aksennya ini adalah A ditambah K kali X dikurangi A, B ditambah K kali Y dikurangi B. Sama dengan, karena ini pusatnya di O, artinya A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Maka A aksen, A-nya 0 ditambah K-nya setengah kali X-nya tetap X dikurangi A-nya bernilai 0 ya. Saya tulis di sini menyebabkan A-nya 0, B-nya juga 0. B-nya 0 ditambah K-nya setengah, Y tetap Y dikurangi B-nya 0. Sama dengan A aksen 0 ditambah setengah X dikurangi 0 itu setengah X ya. Maka ini setengah X, 0 ditambah setengah Y kurangi 0 hasilnya Y. Maka A aksen yaitu 0 tambah setengah X, 0 tambah setengah Y hasilnya adalah setengah Y. Nah, yang dicari adalah persamaan bayangan, maka kita harus ingat kalau ada mula-mula X, Y, maka bayangannya di sini menjadi X aksen, yang belakang ini menjadi Y aksen. Kita samakan depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang, maka diperoleh setengah X sama dengan X aksen.
Ya kan, yang depan dulu kita uraikan di sini. Di sini variabelnya adalah X, maka harus kita sesuaikan, bunyinya harus X sama dengan. Maka setengah X sama dengan X aksen. Nilai X sama dengan X aksen. Ini setengahnya dikalikan X. Kalau setengah pindah ruas berarti menjadi dibagi setengah. X sama dengan X aksen kali, menjadi perkalian, terus yang belakang dibalik menjadi 2/1. Maka nilai X-nya sama dengan X aksen kali 2 diperoleh 2X aksen. Nah, sudah diperoleh dari yang depan. Sekarang yang belakang. Yang belakang ada setengah Y sama dengan Y aksen. Maka nilai Y-nya juga sama. Caranya seperti tadi. Ini Y aksen, setengahnya pindah ruas menjadi dibagi setengah. Y sama dengan Y aksen kali dibalik ya, jadi 2/1 sehingga diperoleh 2Y aksen. Nah, yang kita gunakan adalah yang nilai X sama dengan, jadi X-nya tadi 2X aksen, kemudian Y-nya itu bernilai 2Y aksen. Oke, sekarang kita substitusikan ini ke persamaan aslinya ya. Ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Y-nya gantikan dengan 2Y aksen sama dengan X-nya gantikan 2X aksen. Hati-hati, ini masih ada kuadrat dikurangi 3 kali X-nya 2X aksen ditambah 4. Maka 2Y aksen sama dengan 2 kuadrat 4. X aksen dikuadratkan, maka X aksen kuadrat dikurangi 3 kali 2, 6. X aksen ditambah 4. Nah, sekarang aksen-aksennya kita hilangkan, maka tersisa 2Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4. Sampai sini saja boleh, atau mau disederhanakan semuanya jadi satu ruas boleh. 2Y-nya pindah ke sini, jadi tersisa 0 sama dengan 4X kuadrat dikurangi 6X, positif 2Y pindah ruas menjadi negatif 2Y, positif 4. Nah, ini bisa kita tukar tempat ya, jadi ini yang di depan 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan bayangannya. Kita namakan titik yang dipunya adalah titik A, X, Y. Titik itu didilatasi terhadap pusat P, faktor skalanya 2, sehingga nanti akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu A ditambah K kali X dikurangi A, B ditambah K kali Y dikurangi B. Nah, titik pusatnya ini adalah titik P. Titik P-nya negatif 1,4, maka negatif 1 nilai A, 4-nya sebagai nilai B-nya. Oke, kita bisa tulis di sini A-nya negatif 1, B-nya bernilai 4. Kemudian ini kita cari bayangannya sama dengan A aksen, A-nya diganti negatif 1 ditambah 2 ini sebagai nilai K ya. Maka ini sebagai nilai K. K-nya ganti dengan 2, X-nya tetap X, dikurangi A-nya negatif 1, B-nya 4, ditambah K-nya 2 kali Y tetap Y, dikurangi B-nya 4. Sama dengan A aksen, negatif 1 tambah 2 kali X, negatif ketemu negatif jadinya positif 1, 4 ditambah, ini bisa langsung kita uraikan ya, 2 kali Y diperoleh 2Y, 2 kali negatif 4 diperoleh negatif 8. Sama dengan A aksen, negatif 1, ini 2 kali X diperoleh positif 2X, 2 kali positif 1 diperoleh positif 2, 2Y, 4 dikurangi 8 diperoleh negatif 4. Sama dengan A aksen, negatif 1 tambah 2 dapatnya positif 1, kemudian ini ada 2X,
2Y dikurangi 4. Nah, ini bayangannya. Kemudian kita ingat kalau kita punya titik awalnya X, Y, maka bayangannya X adalah X aksen, bayangannya Y adalah Y aksen. Oke, kita cari nilai X sama dengan dan Y sama dengan, karena variabelnya adalah X dan Y. Yang pertama depan dulu, ada 2X tambah 1 sama dengan X aksen. Yang dicari nilai X-nya, maka di ruas kiri sisakan 2X dulu, sama dengan X aksen, positif 1 pindah menjadi negatif 1. 2X biar jadi nilai X saja, maka X sama dengan X aksen dikurangi 1/2. Ketemu nilai X-nya. Sekarang yang belakang, ada 2Y dikurangi 4 sama dengan Y aksen. 2Y sama dengan Y aksen, negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Y sama dengan Y aksen ditambah 4/2. Nah, yang digunakan nanti nilai X sama dengan dan nilai Y sama dengan. Ini yang digunakan. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan yang diketahui di soal. Ada 5X dikurangi 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Maka 5 kali X-nya ganti dengan ini, X aksen dikurangi 1/2 dikurangi 3 kali Y-nya, Y aksen tambah 4/2 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada penyebut 2 ya. Berarti biar penyebutnya itu enggak ada, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Nah, jadi ini kan pecahannya per 2/2. Biar penyebutnya udah nggak ada lagi, berarti semua kedua ruas harus dikalikan dengan 2. Misal ini penyebutnya 5, maka kedua ruas harus dikalikan dengan 5. Oke? Kalau yang ini kita kalikan 2, maka tersisa 5 kali X aksen dikurangi 1 dikurangi 3. 2 kali 2 ini kan nanti jadi 1 ya, jadi tersisa Y aksen ditambah 4 dikurangi 7 kali 2 dapat 14 sama dengan 0. Nah, ini kita buka kurungnya satu per satu. 5X aksen diperoleh 5X aksen ya, 5 kali X aksen maksud saya diperoleh 5X aksen. Kemudian 5 kali negatif 1 diperoleh negatif 5. Kemudian negatif 3 kali Y aksen diperoleh negatif 3 Y aksen. Kemudian negatif 3 kali positif 4 diperoleh negatif 12 dikurangi 14 sama dengan 0. Oke, kemudian 5X aksen dikurangi 3Y aksen, negatif 5, negatif 12, negatif 17, negatif 17, negatif 14, negatif 31 sama dengan 0. Ini kan sudah yang paling sederhana, maka aksennya sekarang kita hilangkan, tersisa 5X dikurangi 3Y dikurangi 31 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan bayangannya. Oke, cukup sekian dulu video mengenai dilatasi atau perkalian. Jadi kalian harus tahu konsepnya, maka untuk mengerjakan soal pun akan lebih mudah. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.